Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, buat kebaikan Tuhan yang kami nikmati sampai hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa di masa-masa yang harus kami jalani masa sukar, kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami tetap berdiri di atas firman, bukan di atas fakta. Karena hanya firman yang bisa memerdekakan kami. Hanya firman yang bisa menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami mau dengar sebagian isi hati-Mu, lewat firman-Mu kami diubahkan. Kami punya pengharapan, kami punya semangat, kami tidak lagi hidup di dalam keterpurukan Tuhan. Terima kasih Bapak, biar semua kemuliaan kembali kepadamu, berkati setiap telinga yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya. Hari ini saya akan khotbah kalau bisa cepat ya, supaya penting saudara hari ini pulang saudara bawa remah yang menjadi kekuatan buat kita. Nah, hari ini judul tema khotbah saya menarik saudara. Berserah, bisa ditayangin, tanpa menyerah. Nah ini ya, banyak orang yang hari-hari ini sudah yang namanya berserah tapi cuman di mulut ya. Berserah Tuhan tapi otaknya jalan terus. Aduh bisa ndak ya hutang ini ketutup, bisa ndak ya bayar angsuran, bisa ndak ya sembuh sakitku, bisa ndak ya rumah tanggaku pulih. Nah ketika kita belajar berserah, berserah itu tanpa menyerah. Kalau kita sudah berserah, tantangannya makin besar, keadaan hidupmu makin sulit, ya kita jangan pernah menyerah. Amin. Nah kita lihat dulu ayatnya di 2 Korintus 1 ayat 8 sampai 9. Ya, beberapa saat yang lalu ada seorang yang hamba Tuhan ya konseling tanya sama saya. Bu gimana kalau saya melayani Tuhan, saya punya anak yang hamil di luar nikah. Aduh, dan itu membuat kami mau mengundurkan diri dari pelayanan. Karena menurut beberapa orang kami tidak cocok untuk melayani Tuhan. Ya, ini tidak gampang saudara. Pada saat realita dihadapkan, saya cuma bilang gini sama ibu ini, Bu, urusan melayani Tuhan, yang bisa melayakkan hidupmu layak atau enggak layak itu bukan ukurannya manusia. Tapi yang pasti hari ini semua kesalahan kecuali kalau ibu yang hamil di luar nikah, nah itu enggak boleh saya bilang. Tapi ini yang namanya anak, jujur kita mau sehebat, sepinter apapun, kira-kira kita pengendali hidup yang baik enggak? Misalnya kita ini cermat dalam mengatur keuangan, sudah hati-hati ya, sudah mulai ngitung tabungan dari muda dipersiapkan untuk hari esok. Lah beberapa orang yang sudah cermat ngumpulin uang, hati-hati. Jangan sampai saya enggak punya tabungan di hari esok. Malah yang ditakutkan, dikhawatirkan terjadi loh saudara. Malah justru di masa tua tabungannya ludes, habis. Kena investasi yang tidak masuk akal. Dan orang bilang gini, lah saya ini kok bisa ya dibodohi sama investasi yang tidak masuk akal. Padahal saya ini orang yang hati-hati. Ya karena kita bukan pengendali yang baik. Saya bilang, ya Bu, kalau kita manusia, kita nggak bisa mengendalikan. Diri kita sendiri aja, kita bisa mengendalikan 100% kita enggak jatuh dalam dosa? Enggak mungkin. Ayo coba, siapa yang bisa mengendalikan diri? Walaupun saudara baca firman loh tiap hari, doa. Kalau disinggung orang, kurang ajar. Diserempet orang aja, saudara bisa buka kaca dan saudara bisa keluarin kepala lagi ya. Masih bisa, kamu yang salah. Nah jujur, kita aja sebagai anak Tuhan yang rajin beribadah, kita juga nggak bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Saya cuma bilang, Bu, apapun kesalahan, Ibu melayani aja. Siapa tahu semua proses kehidupan ini buat
alatnya ibu dengan kejadian ini, ada koreksi yang Tuhan mau atau iman yang di atas rata-rata, ibu mau dipakai sebagai banyak orang tua yang punya masalah dengan anak dan ibu bisa memenangkan anak, peristiwa proses hidup ibu itu akan jadi kesaksian. Dan singkat cerita ibu itu mulai sadar, banyak orang yang hari-hari ini sudah mengalami titik menyerah, ya, terutama di dalam ekonomi, keuangan. Kalau saudara lihat keadaan semakin tidak baik, terutama kalau saudara lihat kita hidup ini semua serba mahal sekarang, ya. Sampai orang-orang, kalau saya aja pergi waktu beberapa saat cari ini loh batik encim ini ya, habis belanja murah ya, batik encim yang beli itu 200.000, 225 kita beli saudara ya, ada yang 150. Setelah selesai pengerja saya bilang gini, Bu Gem, naik ke atas toko baju yang mahal-mahal gitu ya. Di atas satu lantai itu ada toko baju yang mahal-mahal yang bagus. Saya langsung ngomong ngirit. Ngirit langsung semua, cut, ya udah pulang kalau ngirit. Nah, hanya gara-gara ngirit kita bisa ngirit, mindset kita ngirit. Tapi juga kasihan ya kalau semua mindset ngirit, toko-toko tutup saudara. Karena ibu-ibu ini konsumerisme yang paling besar. Coba toko aksesoris ya banyak ibu-ibu, ya baju yang paling, sepatu. Nah kalau semua ngomong ngirit, nanti toko-toko sepi semua, kasihan ya. Tapi percayalah semua boleh naik. Berkat Tuhan jauh lebih besar memberkati kita di masa sukar. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Nah yuk kita baca. Sebab kami mau saudara-saudara, apa saudara? Supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Paulus berkata beban yang ditangguhkan di atas kami adalah begitu apa saudara? Besar. Hari-hari ini kita ini merasakan beban itu besar. Dan begitu berat sehingga kami telah sampai putus asa juga akan hidup kami. Berapa banyak orang yang sudah putus asa? Berapa hari yang lalu, hari Sabtu kita dengar ya, ada orang yang bunuh diri dari hotel lantai 22 kalau nggak salah. Usianya masih 20 atau 22. Coba saudara, iblis. Makanya hari-hari ini saudara kalau dengar orang beban berat, ini kita mulai peduli. Tuayan itu banyak, karena banyak orang yang sudah bebannya berat, ya, bebannya besar, sampai putus asa akan hidup. Orang kalau sudah putus asa akan hidup, makan nasi, walaupun makan yang enak, mungkin tidak bisa masuk saudara. Kita mau kelihatan apapun, kelihatan fisik, tapi otak kita ini sudah mulai memikirkan beban yang berat, yang besar, putus asa. Kalau saudara lihat cermat di akhir zaman, mendekati masa-masa ini, kalau saudara peduli, tuayan itu banyak loh. Tapi kita hari ini pengerjanya Tuhan terlalu fokus dengan masalah kita sendiri. Sampai kita tidak lihat peduli dengan orang-orang sekitar kita. Makanya iblis targetnya di masa yang sukar, beban berat, besar, putus asa, dia eksekusi semuanya. Dieksekusi, ayo pinjol ya. Judol. Nanti apalagi korupsi. Nanti apalagi bunuh diri. Jarang di setiap kita hari ini kalau kita mau peduli, kita yang eksekusi mereka. Orang mau putus asa, beban berat, kita datang sama mereka. Masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Jangan putus asa. Semua kita ini hidup sesusah-susahnya kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita jatuh, kita ini jatuhnya di dalam anugerah. Kita jatuh masih di dalam kedaulatannya Tuhan. Artinya dalam hidup ini saudara nggak mungkin jatuh itu tergeletak. Tapi jatuh ini masih ada yang nyanggah. Yang nyanggah kekuatan tangan Tuhan yang akan dibawa bangun kembali. Tapi seringkali kita tidak yakin loh sama tangan kita. Kita pikir kalau tangan kita ini sudah tidak bisa apa-apa ya sudah menyerah. Tapi kita lupa waktu kita lipat tangan Tuhan yang bergerak. Tangkap saudara. Nah kita lihat 3 hal yuk.
Bahkan kami merasa seorang kami dijatuhi hukuman mati, ayat 9, baca dulu. Belum selesai. Tetapi hal itu terjadi, garis bawah. Kalau sampai setiap saudara ngalami beban berat, beban susah, sampai rasanya putus asa, mau hidup ya rasanya ndak hidup, mau mati ya takut, ya rasanya mau hidup ngadepi masalah yang membuat saudara tertekan. Tapi garis bawah, kalau sampai semua ini terjadi, tujuannya bukan membawa hidupmu hancur, tetapi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi kepada siapa saudara? Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Pengharapan kita hari ini sama Tuhan, kita ini enggak usah pusing. Lihat, sampai ditekankan, kalau kita berharap sama diri kita ini terbatas. Kita enggak punya kuasa, tapi masih ada pengharapan. Kita punya Allah yang sudah terbukti membangkitkan orang mati. Apa yang mati di dalam hidup kita hari-hari ini, jangan pernah menyerah. Saudara mau keadaan hidupmu terpuruk seperti apapun, kita tetap percaya bahwa kita punya Allah. Nah berikutnya, Yohanes 11 ayat 25. Saya akan bahas setelah itu 3 poin, kita selesai. Jawab Yesus, apa saudara? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Hari ini siapa yang mau menyerah, bangkit? Kita punya Tuhan yang sanggup membangkitkan orang yang mati. Bahkan hari ini kalaupun engkau dalam keadaan sudah berat, besar bebannya, putus asa, serasa dijatuhi hukuman mati, ketika kita percaya, maka kita akan tetap hidup. Buka PowerPoint-nya. Saya akan buka 3 hal, nanti kita bahas ya, ini pembuka. Kalau kita berserah kepada kekuatan Tuhan, sumber kebangkitan hidup. Ketika kita hari ini berserah, siapa yang lagi bebannya berat, itu karena kurang berserah. Orang semakin berat, semakin besar. Kalau hidup kita ditambah takut, khawatir, panik. Makin berat, makin berat. Tapi kalau kita makin berserah sama Tuhan, beban yang berat itu pindah. Yang Tuhan kasih kelegaan, dan beban berat besar itu putus asamu Tuhan ambil alih. Karena Tuhan yang ambil alih dan Tuhan berikan kita kelegaan. Orang kalau kelegaan itu orang hari-hari ini yang paling penting itu punya damai sejahtera. Coba orang kaya uangnya banyak enggak punya damai sejahtera, bisa rasain enggak? Makanya kenapa banyak orang kaya yang tidak tahu tujuan hidupnya sampai bunuh diri. Banyak orang yang sekalipun punya uang, tidur pun harus perlu obat tidur, obat penenang. Karena mereka enggak punya damai. Tapi buat kita walaupun di tengah masa beban berat, kita ini punya kelegaan, damai, sejahtera. Kenapa? Karena kita tahu tujuan hidup kita. Saya sering khotbah, saya sering sebut gini, orang benar itu tidak layak untuk takut. Kalau dunia takut, kenapa? Orang benar itu sudah tahu ending hidupnya. Saudara sudah tahu enggak ending hidup kita ini apa? Hidup keluar lebih dari pemenang. Punya jalan kebenaran dan kehidupan yang menuju kepada keselamatan. Hidup kita di dunia cuman sebagai penumpang, pendatang, perantau, firman Tuhan berkata. Tapi kita punya kehidupan bahagia selamanya tanpa air mata. Itu nanti di dalam kekekalan bersama Yesus Kristus. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan.
Lah kalau orang dunia kan enggak tahu, makanya mereka takut. Lah kita nyantai aja, ngomong kanan kiri nyantai, nyantai. Jangan panik. Hidup ini dalam perjalanan saudara. Semua yang terbaik itu sedang on the way, termasuk janji Tuhan. Makanya berapa kali saya khotbah pasti hafal. Siapa yang sering ikut live saya ketahuan nanti. Untung tapi hadiahnya sudah tidak ada. Coba siapa yang bisa nyebut 3J hidup orang benar. Ayo, orang yang sering dengar live saya itu pasti termemori hidup 3J. Orang, nah tuh Joni itu. Ayo Joni sebut. Oh bukan, itu JNS 3J. Apa saudara? Wah ini terlihat. Hah? Bukan. 3J, hidup orang benar ditutup dengan janji Tuhan. J yang kedua jaminan hidup. Yang ketiga jalan keluar. Itu yang membuat kita tahu. Saudara walaupun hari ini seperti Abraham. Lihat walaupun sudah parah sekalipun tidak ada dasar berharap. Hidupnya ditutup dengan janji enggak? Jelas Tuhan tidak pernah loh berhutang. Walaupun tidak ada dasar untuk berharap, jaminan buat Abraham jelas. Tuhan buktikan ada jalan keluar enggak dalam setiap pergumulan, jelas. Kita aja yang hari-hari ini meragukan Tuhan. Nah berikutnya, ini yang berserah. Yang PowerPoint berikutnya adalah tanpa menyerah. Tanpa menyerah pada kekuatan Tuhan, sumber kebangkitan dan hidup. Jadi misalnya saudara lagi berserah ya. Berserah yang pertama saudara bilang gini, Tuhan bebanku berat, bebanku besar, aku sudah putus asa. Waktu kita berserah, mungkin keadaan hidup kita tidak berubah. Yang ada realitanya makin didoakan makin parah. Makin didoakan makin tertutup. Kita hari ini belajar step yang kedua. Percayalah, tanpa menyerah. Kalaupun sudah berserah 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, tahunan, 2 tahun. Kita belum melihat perubahan, jangan pernah menyerah. Karena kita tahu bahwa dalam perjalanan hidup yang sudah expired sekalipun seperti Abraham, Tuhan tetap genapi janjinya. Amin, expired loh. Sudah tua, kakek nenek, enggak mungkin loh bisa punya anak, expired. Orang mungkin berbicara, mana mungkin, tapi Tuhan bisa enggak genapi janjinya kalau kita tanpa menyerah. Yang kedua sudah busuk, mati sampai busuk 4 hari. Pikiran orang gimana saudara? Sudah busuk ya enggak mungkin, tapi buat Tuhan ketika kita tidak menyerah, yang busuk itu pun bangkit. Amin. Bahkan sudah ambang batas kekuatan. Tuhan tidak punya apa-apa, yang dibutuhkan 5.000, yang ada di tangan 5 roti. Kira-kira semua yang kita alami hari ini semua berbicara tidak masuk akal. Akal kita sudah tidak masuk akal. Kita semua sudah diambang batas kekuatan. Yang kita punya tidak cukup. Semua berbicara sangat terbatas. Tapi buat Tuhan ketika kita tanpa menyerah, mau expired, mau busuk, mau ambang batas kekuatan. Selama kita tidak menyerah, percayalah, mujizat janji Tuhan semuanya akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya hari ini yuk saya ngajak setiap hari live itu supaya bangun semangat. Karena kata kuncinya hari-hari ini yang Tuhan taruh di hati saya. Orang itu bertahan aja. Nggak usah bingung. Bertahan mau sampai berapa tahun pun kalau dia bertahan dengan percaya kepadaku. Percayalah, semua rasa percaya kepadaku itu akan terbukti nanti hasilnya.
Tapi berapa banyak orang sudah menyerah, tidak mau bertahan. Karena apa? Lihat fakta lagi. Orang bertahan, lihat fakta lagi. Orang bertahan, lihat fakta. Sementara Tuhan mau kalau sekali saudara bertahan, bertahanlah tanpa melihat fakta. Tapi lihat Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup walaupun sudah mati. Amin. Berikutnya yuk kita lihat. Nah, langkah apa yang akan kita ambil? Mazmur 30 ayat 12-13. 3 langkah ini saudara. Kita baca dulu. Mazmur 30 ayat 12-13. Bagaimana Bu Eli berserah tanpa menyerah? Ya, saya sudah ajarin berulang-ulang kali. Orang hari ini kalau sudah berserah, sudah serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jangan diserahkan dikit-dikit. Ya, dikit-dikit dipikiri, dikit-dikit diserahkan, dikit-dikit dipikiri, loh nggak punya duit gimana ya, nggak punya duit gimana. Nah ini, kalau sudah berserah, percayalah itu tadi. Apapun yang Tuhan lakukan hari-hari ini, Tuhan tuh lagi ujian akhir. Semua keadaan yang sulit tujuannya tadi itu loh, beban berat, besar, putus asa, supaya kita belajar percaya. Kekuatanmu ini jangan diandalkan terus. Makanya kalau kekuatan kita diandalkan terus, kita nanti pinjol itu tadi ya. Putus asa, yang lagi ditinggal pasangannya nanti menikah lagi, jatuh cinta lagi, CLBK lagi, cinta lama busuk kabeh, bosok kabeh ya. Bukan bersemi kembali, jangan dirubah ya. Kalau ingat-ingat pacar lamamu lagi deketi kita langsung ngomong cinta lama bosok kabeh. Supaya yang mendekati saudara itu langsung kabur gitu ya. Lah kalau cinta lama bersemi kembali kelepek. Ingat-ingat, dulu pacar lamaku itu so sweet. Sampai sekarang so sweet gitu ya. Tapi lihat limited edition Makanya kita hari ini hiduplah benar. Yuk kita lihat. Mazmur, aku apa saudara? Yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan itu tidak akan biarkan hidupmu yang nangis. Air mata itu loh ditampung. Saking berharganya air mata. Sampai sengsara pun dihitung. Bayangin. Tuhan kita itu hebat enggak? Mana ada orang peduli sama sengsara air mata kita. Yang ada waktu kita terpuruk, teman kita baik pun bisa kabur ninggalin kita. Jujur, waktu kita susah, mungkin hari ini kau enggak punya orang yang peduli. Tapi Tuhan itu loh, di Mazmur 56. Sengsaraku engkau yang menghitung. Air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Kalau sudah sengsara, nangis sama Tuhan. Tuhan yang tampung, enggak usah bingung. Orang lain enggak mau tampung, enggak peduli sama hidupmu. Nangis sama Tuhan. Suatu kali Tuhan berkata, apa yang aku tampung, engkau nanti jadi orang yang bisa menari-nari. Di atas semua yang saudara alami hari ini cuman perjalanan buat kita nanti menari-nari, nari-narinya selamanya sama Tuhan. Daripada saudara nari-nari di dunia, nanti selamanya saudara hari itu nangis Bombay selamanya karena nama saudara tidak ada di dalam kitab kehidupan. Saudara bukan jadi 5 gadis yang bijak tapi yang bodoh, kira-kira. Kita hidup rugi enggak saudara? Nah berikutnya yuk. Kain kabungku telah apa saudara? Siapa yang membuka nanti kain kabungnya kita? Tuhan. Pinggangku kau ikat dengan sukacita 13. Supaya apa saudara? Jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan apa saudara? Syukur bagimu. Hari ini gak usah takut
siapa yang lagi berbeban berat, Tuhan mau setiap saudara bangkit. Kita nyanyi aja tiap hari, bermazmur. Kenapa? Yuk buka 3 PowerPoint saya, berserah tanpa menyerah. Kalau kita lewat doa, yakin ratapan kita akan jadi tari-tarian. Mungkin tiap doa saudara nangis, Tuhan. Tidak apa-apa, Tuhan. Kita nangis bukan nangis bersungut-sungut, tapi menangis karena ketika kita tidak punya kekuatan, kita cuma berharap, Tuhan aku percaya. Kalaupun aku hari ini sedih, aku tetap percaya suatu kali doa-doaku akan dijawab Tuhan menjadi tari-tarian. Amin. Iman itu akan membuka kain kabungmu menjadi kebahagiaan. Dengan iman, makanya percaya kepada Tuhan itu akan membuka kain kabung kita, akan menjadi kebahagiaan. Nanti di depan itu ada tari-tarian, ada kebahagiaan. Bahkan pengharapan kita itu akan mengikat sukacita kita selama-lamanya. Orang kalau putus pengharapan, orang sakit kalau putus pengharapan cepat mati enggak saudara? Jelas. Tapi coba kita hari ini punya pengharapan, itu akan orang yang berjalan maju dengan pengharapan itu sukacita loh. Kalau berjalan majunya dengan putus pengharapan rasanya gini, aduh Tuhan. Sampai saya pernah konselingi seorang ibu. Dia itu ngadepi masa stres. Dia bilang gini, Bu, orang stres tuh enggak enak loh Bu. Kalau masih kerja punya kesibukan, itu masih oke, kadang-kadang lupa. Saya ini sampai yang namanya panic attack kalau sudah jam 10 malam. Kenapa? Karena jam 10 itu semua sudah pada tidur. Tinggal seorang diri. Jadi kalau jam 10 saya paling takut karena jam-jam itu adalah jam horor buat saya. Selama jam 10 orang tidur, saya tidak bisa tidur. Pikiran saya jalan. Tiap kali saya berharap jam 10 cepat jam 5, cepat jam 5. Lama Bu Eli. Selama 7 jam di tempat tidur, memang kelihatannya tutup mata. Tapi pikiran ini terus Bu Eli. Ketakutan, kekhawatiran. Bahkan yang paling parah di tengah-tengah jam antara jam 3, jam 2, saya bisa terbangun dan waktu terbangun itu sampai mual-mual, muntah-muntah Bu Eli. Saya bilang ini sudah depresi berat Bu. Kalau ibu tidak bisa hari ini move on, ibu tidak bisa berserah sama Tuhan, ibu akan kena sakit jiwa. Iya. Saya sudah ke dokter psikiater, sudah dikasih obat yang dosis tinggi, itu pun cuma tahan berapa jam. Dan kalau ini saya tidak bisa mengobati diri saya sendiri, saya bisa ke rumah sakit jiwa. Dan saya cuma bilang dan saya bersyukur hari-hari ini ibu ini dengan belajar firman. Sekarang dia mulai berkata, Bu, saya bersyukur hari ini kalau malam sudah tidak jadi horor lagi karena ada sukacita yang melampaui segala akal. Tepuk tangan. Makanya lihat ya doa, yuk kita lihat satu persatu setelah itu kita selesai cepat kok. Hari ini khotbah saya singkat padat jelas. Dari awal singkat padat jelas tapi nanti pulang jam 12 enggak apa-apa. Ya. Yuk kita lihat yang pertama doa ya. Kemarin saya khotbah tentang doa itu bagus sekali. Yang belum lihat. Doa itu ternyata buka doa. Yuk kita lihat belajar doa dari Tuhan Yesus. Matius 26 ayat 39 sampai 40. Hari-hari ini kalau kita lagi ngalami keadaan yang sulit, saudara tidak ada jalan lain. Doa itu langkah tertepat, langkah terhebat, langkah termurah. Untuk saudara melihat kuasa Tuhan bekerja. Tidak ada jalan lain. Katanya, maka ia apa saudara? Maju sedikit. Ini waktu Yesus di dalam masa-masa yang membuat bebannya berat. Bayangkan kalau tahu kematian sudah dekat, ya matinya disalib. Ini perjuangan. Kita yang lagi ngalami beban berat, apa yang harus kita lakukan? Maka ia sujud
Lihat ya, Yesus aja di tengah keadaan yang tersulit, tidak kuatnya dia. Menghadapi tantangan yang besar. Yesus aja ngambil langkah sujud dan berdoa. Sementara kita di tengah masa sulit, banyak orang yang gak bisa berdoa. Malah ditidurkan jam doa. Menganggap kuasa doa itu biasa. Lebih hebat kuasa pinjol. Lebih hebat kuasa minta bantuan orang kaya. Lebih hebat minta bantuan dokter dan sebagainya. Tapi lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Dia berdoa kepada Bapaknya, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan ia mendapati mereka sedang apa saudara? Tidur. Banyak orang karena terlalu fokus dengan masalah. Saudara tidur. Tidurkan jam doa. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup, apa saudara? Berjaga-jaga 1 jam dengan aku. Siapa yang setiap hari sudah ada waktu 1 jam sama Tuhan? Baik itu saat teduh. Saudara doa, hari ini merenungkan firman, dengar firman, waktu untuk ibadah. 1 jam. Berikutnya yuk buka PowerPoint-nya. Tuhan Yesus ketika sudah tidak kuat, dia tetap berdoa. Supaya apa? Waktu kita berdoa, kita kelegaan, kita akan bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku tahu. Semua yang terjadi ini bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Kalaupun boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, kehendak-Mu. Berjaga-jaga dengan doa. 1 jam minim saudara. Saya ngajari setiap kita kalau bisa perpuluhan waktu. Jangan 1 jam, mulai naik. 24 jam berarti perpuluhan waktu itu 2,5 jam. Ya, enggak peduli, enggak usah di kamar 2,5 jam, enggak saudara ya. Saudara bisa dengar khotbah ibadah seperti ini sudah kasih berapa jam. Ya, merenungkan firman itu sudah berapa waktu lagi, berdoa ya, dengar khotbah. Usahakan minim 1 jam. Tapi kalau kita bisa beri yang terbaik 2,5 jam. Karena 10% dari perpuluhan waktu itu juga perlu diberikan buat Tuhan. Masa sih 24 jam saudara mau pakai kuliner. Ayo kalau kuliner pinter lebih loh dari 2,5 jam. Ayo coba, ayo shopping. Wah 5 jam di PTC di Supermall enggak pulang-pulang sampai sore bisa. Cuman makan dari satu kafe, pindah ya. Pindah, bisa kan? Tapi bagaimana waktu kita bersama Tuhan? Perpuluhan waktu itu mulai diperhitungkan ya. Minim 1 jam dan saya percaya setiap kali saudara tidak kuat, saudara berdoa. Kita akan jadi seperti Tuhan Yesus. Tidak memaksakan kehendak kita, waktunya kita. Seringkali yang kita alami ketika kita kepepet, kita ngomong sama Tuhan. Tuhan jawab sekarang. Kalau Tuhan tidak jawab, aku sudah tidak mau ikut ibadah, aku sudah tidak mau pelayanan. Hari ini kekuatan doa itu kelegaan. Kalau kita damai, kita pasti bisa mengizinkan kehendak Tuhan. Yang kedua, waktu kita berdoa, kita pasti dapat kekuatan walaupun jawabannya belum. Karena hari-hari ini waktu Tuhan bukan waktunya kita. Yang penting tiap hari berdoa, saudara dapat kelegaan, dapat kekuatan. Jadi jalan majunya itu enak, enggak nyesek, enggak stres, enggak depresi. Orang kalau jalan maju dengan lega kuat, kira-kira ya itu tadi. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Iblis ngomong utangmu.
Lah kalau kita hari ini nggak punya kekuatan, iblis itu tiap hari pendakwa yang luar biasa. Suamimu lo gak pulang, kamu lo bangkrut. Kita hari ini jangan mau jadi korban masalah. Kita bukan korban masalah. Tujuan Tuhan kalaupun ada beban itu supaya imanmu, percayamu timbul seperti emas. Diwek-wek sama iblis, gak punya suami, rasain syukurin. Usahamu bangkrut, rasain syukurin, gak usah takut. Kita hari ini berjalan aja mau diintimidasi, manusia boleh menghakimi kita tetap happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Iblisnya bingung loh, ini iman yang teguh. Tiap hari lega kuat. Lama-lama suatu kali kita pasti luput dari bahaya banjir besar. Apa yang kita takutkan itu tidak akan menimpa saudara. Kenapa? Karena waktu kita lega, kita kuat dengan doa-doa yang besar kuasanya, Tuhan itu tidak akan pernah mengizinkan banjir besar menimpa saudara, tapi yang Tuhan izinkan ada berkat besar, pemulihan yang besar, kesembuhan yang besar, rezeki yang besar. Apapun yang besar, yang terbaik Tuhan sudah sediakan karena kita berjalan dengan Tuhan yang besar. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Lah seringkali kita cuman yang dipikiri hutang besar, masalah besar. Yang dipikirin cuman yang besar, sakit parah. Pernah enggak sih kita mikir kita ini punya Tuhan yang besar di pihak saudara, siapa lawan kita? Kita stres karena kita mikiri yang besar itu yang negatif. Kita jarang berpikir bahwa di balik masalah yang besar tetap ada berkat yang besar yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Saudara lihat, saya bahas 1 Korintus 2 ayat 9, itu banyak DM masuk, WA masuk. Bu, terima kasih buat pengupasan firman Tuhan. Buka sekilas, setelah itu 2 poin lagi kita selesai. 1 Korintus 2 ayat 9, yang sudah dengar khotbah saya pasti hafal ini. Ini baru berapa hari, 1 Korintus 2 ayat 9. Makanya yang lagi putus asa, beban berat ya, perpuluhan waktu daripada bingung, dengar live saya tiap malam. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Promosi. Lihat ya, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak dilihat oleh mata, itu apa saudara? Mujizat. Tangkep ya, apa yang gak pernah dilihat oleh mata itu mujizat. Berikutnya, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa saudara? Door prize. Orang kalau dapat door prize itu tidak pernah didengar, tiba-tiba nama saudara disebut. Eli Kurniawati, wah itu benar-benar. Ini Tuhan yang ngomong. Dan yang tidak pernah timbul dalam hati itu apa? Surprise. Lihat apa yang dikatakan. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Hari ini saudara tahu enggak, di balik doa itu ada yang namanya mujizat, surprise, door prize. Tuhan sudah sediakan, tinggal tunggu waktunya aja. Dilihat mana sih orang-orang yang setia mengasihi aku, bukan ngasih berkatku. Walaupun enggak dijawab doaku, doanya ya tetap setia datang ke PD Victory. Setia ibadah, setia doa. Dilihat loh sama Tuhan. Tuhan tuh kalau mau kasih mujizat, surprise, door prize itu cuman balik telapak tangan. Saudara deredek, laut, gak bisa berenang, aduh depan laut. Tuhan bilang, tenang, yang membelah laut dan teduhkan. Yang main musik mana ini ya? Badai. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku dan buka jalan bagiku.
Kau pembuat mujizat sejati. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ayo diterus. Saudara percaya hari ini Tuhan tuh sudah sediakan kok mujizat yang tidak pernah saudara pikir timbul dalam hati. Dia sudah sediakan. Tangkap ya. Tapi dia lagi mau cari mana iman-iman orang percaya yang mengasihi dia. Gampang buat Tuhan tolong hidupmu. Saya kalau ditanya, Bu, banyak orang tanya. Kenapa Ibu Eli bisa muliin banyak orang? Bu Eli sendiri belum bisa. Tuhan kasih saya jawaban apa? Dan itu jawaban yang luar biasa. Karena saya tanya sama Tuhan. Tuhan kenapa Tuhan? Orang lain pulih, saya mundur. Yang lain maju, saya mundur. Jawaban Tuhan gampang kok. Kamu kan anak panah di tanganku. Orang lain maju, aku tarik mundur kenceng-kenceng. Tapi ketika aku lepaskan, kamu melesat melebihi yang lain. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau enggak, mana mungkin Tuhan kasih saya kepercayaan bisa khotbah tiap hari. Coba saudara. Gak mungkin, hikmat dari mana? Jujur orang khotbah itu enggak gampang saudara. Gampang enggak, bukan sekedar jual jamu. Karena harus bisa sinkron sama firman. Itu kenapa? Tuhan bilang gini, aku enggak berikan semua hikmat loh buat semua orang. Walaupun banyak orang lulus sekolah Alkitab, S1, S2, S3. Tapi aku berikan buat Ibu Eli Kurniawati. Karena waktu aku tarik dia hidupnya mundur. Dia tetap setia kepadaku. Makanya kalau dulu ditanya orang itu saya malu. Oh Tuhan, tidak layak aku tidak mau pelayanan. Tuhan bilang lagi, kamu seperti bola yang aku banting bukan dibanting tung. Nah, ya, banyak orang cuma minta dibanting tung, tapi munculnya tung gini. Tapi Tuhan banting saya keras supaya saya muncul terbangnya tinggi seperti Raja Wali. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau sudah ada jawaban ini orang tanya sama saya, ya enggak tahu suka-sukanya Tuhan. Kenapa saya ditarik mundur ya karena saya anak panah di tangan pahlawan. Tapi yang pasti di depan nanti, hari ini saya enggak pernah nyesal. Saya bisa lihat orang bilang gini buat saya, Bu nanti kalau di surga boleh nonggo enggak jadinya. Ngunjungi rumahnya Bu Eli. Saya percaya rumahnya Bu Eli pasti golf view, sea view. Karena saya bisa bayangin tiap hari Bu Eli itu ngirim sukacitanya surga karena satu orang berdosa bertobat, satu orang stres dipulihkan, seluruh malaikat surga bersorak-sorai. Kira-kira saudara hidup ini mau sea view, golf view di dunia atau di surga yang kekal? Ingat perumpamaannya Lazarus loh, sama orang kaya. Lazarus mati, hidupnya menderita sampai mati ya tetap borok, tetap miskin, menderita. Tapi begitu Lazarus ngalami kematian hidupnya, VVIP di pangkuan Abraham. Wow, itu selamanya, tepuk tangan. Makanya jangan melo, jangan lihat gini, enak ya yang punya mobil, aku sepeda motor. Hujan kehujanan. Kalaupun itu belum dirubah, saudara masih tetap naik sepeda motor sampai hari ini. Bahkan rumahmu masih RSSSSSS. Rumah sangat sederhana, selonjor saja susah. Ya mungkin sangat sempit lagi, waduh sudah. Tapi jangan takut, kita masih punya rumah kekal. Hidup selama-lamanya bersama Bapa di surga. Amin. Berikutnya berjalan dengan iman. Satu poin kita selesai. Ibrani 11 ayat 6a. Ibrani 11 ayat 6a kita baca. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sampai di situ. Saudara percaya hari ini kita ini orang benar. Sebab barang siapa percaya kepada Allah, apa yang ada garis bawahnya? Ia harus percaya bahwa Allah ada. Orang stres
itu sama saja tidak percaya Allah ada. Ingat ya, makanya kenapa orang hari ini gak boleh takut, gak boleh khawatir. Kalau hidupmu takut, khawatir, hidupmu itu gak punya iman. Sama saja tidak berkenan kepada Allah. Seringkali orang berlomba hidup suci, hidup takut Tuhan, hidup menjauhi kejahatan. Tapi orang tidak menjauhi takut khawatir. Sama. Saudara hidup dalam dosa tidak berkenan kepada Allah. Tapi saudara takut khawatir tiap hari. Itu sama dengan orang tidak berkenan kepada Allah. Iblis selalu nutup ini. Iblis lagi taruh virus takut khawatir. Paling bahaya virus takut khawatir. Bukan virus penyakit. Saudara kalau saudara sakit. Sudah waktunya pulang ke rumah Bapak. Ya sudah, kalau kita punya iman, kita tetap punya kekekalan. Tapi orang yang takut khawatir, ini yang paling bahaya. Paling bahaya, makanya 3 hal, yuk buka. Orang harus berjaga-jaga dengan doa. Yang kedua berjalan dengan iman. Buka PowerPoint-nya. Iman itu satu hal tanpa melihat. Kalau sudah percaya Allah ada, saudara jangan lihat fakta. Mana yang jauh lebih besar? Percaya kepada Allah berapa persen atau percaya kepada fakta? Mungkin saudara bilang gini, oh ya percaya Allah ada Bu. Buktinya kata Tuhan, kamu hidup takut, khawatir, cemas, panik. Itu sama aja menandakan kita tidak percaya bahwa Allah itu ada. Tangkap saudara, di tengah hutangmu kalau ada, Allah ada, hutang beres enggak? Di tengah masalah apapun, kalau Allah yang besar itu ada buat saudara, semua beres saudara. Yang kedua, iman itu bergantung kepada kemampuan Tuhan. Asal aja Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, semua masalahku beres. Itu namanya tidak bergantung. Kalau kemampuan kita stres. Kalau saya diperhadapkan dengan kemampuan saya pasti stres saudara. Melo, sedih, ngerenungin nasib, ya nasib, ya nasib. Tapi karena hidup hari ini hanya bergantung, percaya Allah ada, berarti saudara percaya pada kemampuan Tuhan. Amin. Yang ketiga, iman itu suka-sukamu Tuhan. Jangan dipaksa. Karena kita ini tidak tahu jalan hidup kita. Tuhan yang lebih tahu. Jangan sok kepintar. Tuhan kalau tidak ditolong sekarang bangkrut aku. Tuhan bilang gini, siapa yang bilang? Saya dulu berkata sama Tuhan, kalau 5 tahun saya tidak pulih. Selesai sudah hidup saya. Tidak kuat Tuhan. Eli Kurniawati bisa error ke rumah sakit jiwa. Pasien jiwa nanti. Tapi buktinya ketika berjalan dengan iman. Bukannya mindering, bukannya error, bukannya kurang 1 on sekarang. Malah Ibu Eli Kurniawati dipakai jadi hamba Tuhan, tepuk tangan. Coba kalau hidup cuman lihat, gugur, enggak punya uang, enggak punya kemampuan, enggak punya kekuatan. Terus waktunya lama ya Tuhan ini, aduh lamanya. Kok rasanya caranya Tuhan tuh enggak masuk akal. Kadang cara Tuhan, bahkan bukan kadang, sering kali. Tuhan yang menyebabkan semua keadaan ini. Tapi Tuhan untuk menggenapi firman-Nya, itu sudah saya bahas khotbah saya. Tuhan yang menutup, nanti Tuhan yang membuka. Tuhan yang mengeraskan, nanti Tuhan yang berperang. Kita hari ini cukup diam saja. Jadi hari ini berjalan dengan iman, tidak usah lihat ya. Ibu-ibu yang suka lihat WA-nya suami bertobat. Ya, yang suka pikirannya curiga-curiga ya. Bertobat sudah. Mulai sekarang enggak usah banyak melihat. Jangan banyak lihat keuangan rekening tabungan. Tabungan mau dilihat 1 hari 24 jam enggak akan berubah. Tapi waktu kita berjalan dengan iman. Tuhan sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Amin.
Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Iman suka-sukamu Tuhan. Nyanyi aja tiap hari. Belum dijawab ya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Iblis paling takut kalau lihat orang benar suka nyanyi. Happy ya, suka-sukamu menang, Tuhan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Iblis paling takut. Kenapa? Karena iblis lihat, waduh sebentar lagi imannya bisa memindahkan gunung. Karena waktu imanmu bulat, kuasa Tuhan itu akan bekerja. Seringkali iman kita tidak terjadi sesuatu karena saudara tidak berkenan sama Tuhan. Iman cuma naik, turun. Nanti kalau uangnya banyak, imannya haleluya. Kalau sudah make ujian, imannya ya make ujian juga. Iman seperti orang tidak punya uang, tidak punya pengharapan. Hari ini Tuhan mau hari ini engkau serba sedikit, diberkati limpah, hidup pas-pasan, rumah RSS, apapun, ngucap syukur. Karena dari mengucap syukur, dari perkara yang kecil, berkat yang kecil, Tuhan pasti yang namanya akan ditambah-tambahkan. Kalau saudara lihat, saya ini bukan orang yang pintar ngomong. Tuh ada teman saya yang di ujung, teman saya mulai SMP. Orang tanya, kok bisa saya ngomong? Saya itu orang yang diem, gak banyak omong, pemalu. Sekarang malu-maluin, gak apa-apa sudah. Jujur, saya gak punya kemampuan. Tapi gak langsung waktu saya dipakai Tuhan, saya langsung hebat, enggak. Orang yang tahu progres khotbah saya dari awal saya khotbah, orang pasti bilang gini, khotbahmu hari ini berbobot, powerful. Tapi tidak langsung loh Tuhan kasih saya bonus. Dikasih perkara kecil dulu dilihat, setia. Dipercaya lagi, setia. Lama-lama Tuhan kasih saya kepercayaan lebih. Saudara juga percaya lebih, berkat lebih. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, bertahan dengan pengharapan. Buka Matius 24 ayat 13. Pemain musik boleh maju ke depan. Oh iya sih. Nah ini kelemahan saya ya. Penyanyi maksudnya, ayo. Matius 24 ayat 13. Ayo. Tetapi apa saudara? Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Buka di Wahyu 2 ayat 10. Apa yang firman Tuhan mau ajak buat setiap kita kalau sudah bertahan, bertahanlah dengan pengharapan. Berjaga-jaga dengan doa, berjalan dengan iman, bertahan dengan pengharapan. Dan aku kok salah? Oh ya, mengaruniakan, bukan ini, Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu beroleh kesusahan 10 hari. Tapi apa firman Tuhan katakan? Hendaklah engkau setia sampai mati. Dalam arti gini, kalaupun sampai mati nanti proses hidupmu, aduh haleluya puji Tuhan. Setia aja. Karena orang yang setia sampai mati, upahnya itu nanti jelas VVIP seperti Lazarus. Sampai mati ya menderita, miskin, borok, orang kaya matinya sukses, makmur, gemuk, segar tiap hari pesta. Tapi jelas di akhir membedakan. Buka PowerPoint-nya, yuk bangkit berdiri. Bertahan dengan pengharapan, nah itu. Tetap berharap saat tidak ada dasar untuk berharap aja. Orang berharap bayar, enggak kan? Saudara hari ini punya rumah masih ngontrak, walaupun sudah 10 tahun belum dijawab-jawab, ngontrak terus ya. Bu, rasanya saya ada seorang ibu, Bu saya mau berdoa, masa Bu saya nomaden terus. Kenapa? Lah enggak punya rumah, kontrak satu, kontrak pindah-pindah.
Bu, punya pengharapan, jangan putus. Orang berharap itu enggak bayar kok. Selama kita berharap terus, Tuhan suatu kali. Siapa tahu yang tadinya ngontrak, begitu dikasih Tuhan, rumahnya bukan RSSS, rumah sangat besar sekali. Wow, tepuk tangan buat kamu. Lawang kita berharap sama Tuhan yang besar kok, jangan nanggung-nanggung. Orang berharap itu enggak bayar, saudara. Kecuali kalau berharap itu bayar, saudara, enggak usah berharap. Tapi berharap itu gratis, tiap hari berharap aja. Tuhan hari ini belum melihat, besok. Tetap berharap di masa tersulit. Mau bebannya besar, berat, berharap aja. Tetap berharap serasa mana mungkin. Walaupun rasanya mau dijatuhi hukuman mati. Saudara tetap berharap. Amin. Yuk kita mau nyanyikan yang membelah laut. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan, rema firman hari ini berserah tanpa menyerah. Kami tidak akan pernah putus asa lagi. Pulang dari tempat ini, apa yang kelihatan mustahil bagi kami, apa yang belum kami lihat, kami dengar timbul dalam hati, kami tahu bahwa Tuhan sudah sediakan. Kami percaya saat kami berserah tanpa menyerah, kami pasti menikmati mujizat. Kami akan menikmati door prize. Amin. Kami akan menikmati surprise yang Tuhan akan berikan. Apa yang menjadi ratapan kami, Tuhan ubah menjadi tari-tarian. Amin. Kain kabung kami Engkau akan buka menjadi kebahagiaan. Bahkan pinggang kami akan diikat dengan sukacita selamanya bersama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Kami percaya, kami pulang, kami tidak sama lagi. Amin. Kami mau belajar percaya. Ya. Tidak ada kata tetapi. Sekali kami percaya kepada Yesus, tidak ada masalah yang bisa mengurangi kadar iman percaya kami kepada Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan, semua jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Oh ya saya lupa, jangan lupa ikut retreat ya. Retreat kali ini healing retreat. Saudara yang lagi mau healing hati, pikiran, percaya. Tuhan kasih remanya bagus, ikut ya. Segera daftarkan ya karena kapasitasnya juga terbatas. Tuhan Yesus memberkati.